Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Senang banget hari ini ketemu lagi bareng sama saya Ugi di webinar Creative Tourism dengan tema Resolusi Wisata 2021. Nah, kebetulan sekali memang saat ini kita sudah berada di penghujung tahun 2020 yang memang tahun 2020 ini banyak sekali hal-hal yang telah kita lalui, baik pun juga itu di bidang pariwisatanya ataupun juga di ekonomi kreatif yang lainnya juga. Nah, kebetulan hari ini kita sudah ada 3 narasumber kita yang akan memaparkan atau berbagi ilmu dan juga cerita untuk resolusi di wisata di 2021. Yang pertama narasumber kita itu ada dari Dinas Pariwisata, mewakili Kepala Dinas Pariwisata Bandar Lampung yang kebetulan hari ini berhalangan, diwakilkan oleh Bapak Dirmansyah STMPSDA selaku Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung. Dan juga narasumber kita yang kedua ada Bapak M. Irwan Nasution, perwakilan dari Persatuan Taman Wisata Republik Indonesia. Dan narasumber kita yang ketiga itu ada Bapak Friandi Indrawan selaku Sekretaris dari PHRI Lampung, Persatuan Hotel Restoran Indonesia. Baik, kita akan mulai webinar kita di hari ini. Pertama kita akan mempersilahkan narasumber kita yang pertama itu ada Bapak Bapak Dirmansyah STMPSDA selaku Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung. Selamat siang Pak Dirman. Halo Pak. Selamat siang Pak. Oh, mungkin masih di mute kali ya. Masih di mute. Oke. Mungkin ada sedikit gangguan jaringan kali ya dari Bapak Dirman. Selamat siang Pak Dirman. Oke, baik. Sambil menunggu koneksi Pak Dirman supaya bisa mungkin kembali normal, kita ke Pak Irwan Nasution dulu selaku perwakilan dari Persatuan Taman Wisata Republik Indonesia. Selamat siang Pak Irwan. Selamat siang Mas. Selamat siang. Bagaimana kabarnya nih Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sehat selalu. Baik Pak. Sambil menunggu kita menyapa juga narasumber kita yang ketiga itu ada Bapak Friandi Indrawan, Sekretaris PHRI Lampung. Selamat siang Pak. Selamat siang. Siang. Bagaimana Pak? Sehat? Kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Baik, mungkin sudah kembali tergabung Bapak Dirwannya. Selamat siang Pak Dirmansyah. Pak, mungkin masih ada sedikit gangguan kali ya. Baik, kita ke Pak Irwan Nasution dulu deh sambil menunggu koneksinya dari Bapak Dirmansyah. Pak Irwan, tadi di awal saya sudah memberikan satu clue lah sama Tribuner semua ya, sapaan kita untuk para pendengar kita itu adalah Tribuners. Nah, jadi di webinar kali ini dengan tema resolusi wisata di 2021. Nah, dari versinya Putri atau Persatuan Taman Wisata Republik Indonesia yang diwakili oleh Bapak Irwan Nasution itu seperti apa Pak? Silakan. Ya, terima kasih Mas Dugi. Resolusi pariwisata tahun 2021 saya pikir masih merupakan suatu kelanjutan ya setelah di tahun 2020 kita mengalami suatu hempasan gelombang yang cukup besar yang tidak pernah kita duga-duga sebelumnya dan tidak pernah terjadi sebelumnya, di mana kita mengalami suatu pandemi corona yang
sifatnya global, baik dialami di kita di Indonesia maupun di seluruh dunia. Ini memberikan suatu efek kejut yang luar biasa, memberikan satu kondisi mana semua usaha pada bulan Maret mengalami suatu kelumpuhan. Kita pun mengalami hal tersebut, dan ini juga masih berlangsung sampai sekarang, di mana di Lampung sendiri kita flashback dulu, itu baru setelah tutup bulan Maret, kita semua tempat usaha pariwisata tutup total, baik destinasi perhotelan maupun lain-lain, dan baru buka pada bulan Juni di 2020 itu dengan berbagai macam pengetatan. Kita mulai menerapkan protokol kesehatan. Kita juga mengalami suatu era baru, era normal, di mana kita mulai bersahabat dalam tanda kutip dengan virus corona, dengan menerapkan protokol-protokol kesehatan yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan, antara lain kita memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak berkerumun, dan menggunakan hand sanitizer yang kita lakukan. Ini berdampak sampai sekarang, dan juga mengganggu sektor pariwisata, terutama tenaga kerjaan dan kemampuan finansial bagi sektor pariwisata yang terdampak di tahun 2020 ini. Memang untuk Lampung sendiri, kami syukur alhamdulillah kita masih bisa lebih bertahan dan lebih baik dibandingkan teman-teman atau saudara kita di Bali. Saat ini pun masih mengalami suatu kelumpuhan dalam untuk sektor pariwisata, di mana hotel-hotel banyak yang tutup, dan wisatawan juga yang bersumber dari wisatawan mancanegara tentu sangat berpengaruh sekali. Dan untuk di Lampung utamanya yang sangat terpengaruh dengan tidak datang wisatawan mancanegara adalah destinasi kita yang ada di Krui, Lampung Barat. Ini yang sangat berpengaruh. Tetapi untuk beberapa tempat yang ada di tempat-tempat lain, ini juga tentu dapat bertahan, di mana pariwisata yang bersumber daripada pantai ini banyak diminati oleh pengunjung, dan buatan juga banyak diminati pengunjung. Juga timbulnya beberapa destinasi baru yang happening di tahun 2020 ini seperti Sebalang, dan juga beberapa lain, ada Lengkung Langit, ada yang tumbuh. Namun tetapi kita juga perlu mengantisipasi dan tentu harus waspada dengan kondisi seperti ini. Kita pun masih bertahan. Kita masih untuk 2021 kita masih menunggu, tentu melihat kebijakan polisi pembangunan nasional tentang sektor pariwisata, yang mana kita juga baru mempunyai menteri baru, yang tadinya Pak Wisnu Tama sekarang berganti dengan Bapak Sandiaga Uno. Ini tentu kita masih menunggu kebijakan beliau seperti apa, dan juga kebijakan pembangunan pariwisata di Provinsi Lampung seperti apa, dan juga di Kota Baru seperti apa. Akan tapi menurut hemat kami sendiri, beberapa yang sudah kita dengar bahwa 2021 didengungkan wisata halal. Tentu wisata halal, saya pikir untuk di Lampung kita nggak perlu wisata halal, tetapi kita fokus saja pada wisata yang kepada kita, karena pada saat itu kita sudah juga ikut wisata halal. Wisata halal ini kita mengerti juga bahwa ini untuk segmented, memperkuat kita menghadapi persaingan, mendatangkan wisata di Timur Tengah, di mana negara-negara seperti Malaysia, Indonesia itu bersaing dengan menjual produk halalnya. Di 2021 kita tentu akan masih akan di Lampung akan tetap baik, akan tetap mempunyai suatu pertumbuhan. Kami melihat di akhir tahun ini saja masih tumbuh cukup baik, walaupun di sana sini
kita melakukan pengetatan. Akan tetapi saya pikir juga semua destinasi, semua tempat usaha sudah melakukan langkah-langkah menjalankan protokol kesehatan. Di akhir tahun ini juga mungkin terjadi peningkatan, tetapi dengan kondisi corona seperti ini kita juga tidak bisa berharap lebih, dan juga kita melakukan pengetatan di berbagai sektor. 2021 dengan suatu optimis, mudah-mudahan, tetapi kuncinya adalah kita masih menunggu bagaimana vaksin corona ini nanti akan dilaksanakan. Mudah-mudahan ini dengan adanya vaksin dilaksanakan tentu akan segera pulih sendi-sendi kehidupan dan sendi perekonomian, tentu juga berpengaruh pada sektor pariwisata. Saya pikir itu dulu, Mas Uki. Siap. Ya, terima kasih Pak Irwan Nasution selaku perwakilan dari Persatuan Taman Wisata Republik Indonesia. Baik, tadi kita sempat terskip sedikit nih dari Pak Dirman, sorry. Pak, tadi koneksinya agak sedikit terputus mungkin ya. Sekarang kita coba dulu Pak. Halo, selamat siang Pak Dirman. Suaranya masih belum masuk Pak, masih di unmute ya? Halo, selamat siang Pak. Udah? Halo? Halo Pak Dirman? Masih di mute, oke. Halo? Halo Pak Dirman? Halo Pak? Halo? Waduh, kayaknya masih ada sedikit gangguan nih. Baik, Tribuners, Creative Tourism hari ini dengan tema Resolusi Wisata 2021, dengan tema Resolusi Wisata 2021 ini inspired by Coca-Cola Amatil dan juga support by JNE Express. Nah, baik, kita coba lagi Pak Dirman. Mungkin beliau masih ada sedikit gangguan kali ya. Baik, sambil menunggu Pak Dirman, kita ke narasumber kita yang berikutnya, itu ada Bapak Friandi Indrawan selaku Sekretaris PHRI Lampung. Selamat siang Pak Friandi. Selamat siang Mas Ugi. Selamat siang Pak. Tadi di awal Bapak Irwan sudah menyampaikan resolusi 2021 untuk wisata ya Pak. Cukup menarik. Kalau dari sisi PHRI sendiri Pak, itu seperti apa Pak? Mungkin Tribuners di rumah ini supaya geliat, mungkin yang udah lama jenuh gitu kan ingin berwisata. Nah, resolusi wisata 2021 yang memang pandemi saat ini pun juga masih belum bisa kita prediksikan seperti apa gitu kan. Ya, monggo silakan Pak Friandi Indrawan. Ya, terima kasih Mas Ugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan joiners pada webinar siang hari ini. Jadi gini, kalau saya coba mengupas situasi kondisi pariwisata kita khususnya di Lampung sepanjang 2020, kita tahu kondisinya betul-betul terpuruk. Kita boleh dibilang berdarah-darah agar bisa survive sampai dengan hari ini. Jadi kalau saya bicara proyeksi di 2021 itu saya coba ngupasnya dari saya coba menganalisanya dari apa itu sih sebenarnya kondisi-kondisi yang terjadi saat ini. Jadi menurut saya sektor pariwisata ini menjadi sektor yang pemulihannya tuh boleh dibilang lambat dibanding dengan sektor lain. Itu kenapa? Karena sampai dengan saat ini belum juga mengalami perkembangan yang signifikan karena masih banyaknya atau masih adanya pembatasan gerak dari orang-orang ya. Jadi pembatasan gerak dari orang.
Padahal kita ketahui bersama bahwa pariwisata itu bisa hidup kembali kalau ada pergerakan daripada orang, jadi pergerakan manusia dari satu daerah ke daerah yang lain. Seperti contoh mungkin kita bisa mengatakan kalau misalnya Provinsi Lampung siap untuk menerima wisatawan. Tetapi daerah asalnya wisatawan masih saja banyak yang melakukan pembatasan sosial atau PSBB. Nah ini juga tentu akan mempengaruhi tingkat kedatangan atau tingkat kunjungan wisatawan yang akan berkunjung ke Provinsi Lampung. Kita lihat sepanjang semester kedua 2020 ini memang dibandingkan daerah lain, PHRI, anggota-anggota PHRI khususnya, kemudian teman-teman hotel dan restoran yang lain, itu sedikit lega karena kita ternyata menjadi salah satu tujuan destinasi dengan baiknya infrastruktur sekarang, overland transportation bagus, kemudian ada jalan tol, yang mana domestik, wisatawan domestik itulah yang sekarang diarah oleh Lampung sebenarnya, yaitu Jabodetabek dan Sumatera bagian selatan. Nah, kalau kita tanyakan kapan ini akan bisa pulih ya, saya pikir gini, tadi Pak Irwan juga udah nyampaikan bahwa ini tergantung kondisi-kondisi yang terjadi di Republik ini. Misalnya pemerintah kemarin beberapa waktu yang lalu sudah declare bahwa sekarang sudah ada vaksin dan akan diproduksi dengan massal dan akan didistribusikan secara massal pun, baik di skala nasional, regional maupun skala nasional. Nah, saya pikir nanti kalau ada vaksin, sentimen konsumen itu akan mulai bangkit dan confident untuk melakukan sebuah perjalanan liburan atau perjalanan yang kaitannya dengan pariwisata, karena pariwisata kita tahu tidak hanya leisure, tapi juga kunjungan wisata agama, wisata meeting dan lain-lain. Presiden mengatakan kalau Januari akan mulai dirilis, kemudian akan diproduksi massal di bulan Maret 2021. Nah, sinyal ini ada optimisme membuat kita optimis di semester yang kedua di 2021. Kita harapkan pariwisata bisa win back di semester kedua 2021. Tapi kalau bicara dari awal tahun 2021, saya harus mengatakan bahwa itu hal yang akan sulit dilakukan oleh pariwisata khususnya di Lampung. Nah, kemudian seperti saya katakan tadi bahwa lokal wisatawan itu sekarang yang ke Lampung itu didominasi oleh domestik turis. Jadi itu yang kita harapkan, bagaimana kita bisa terus berupaya menggandeng atau mendatangkan wisatawan domestik ke Provinsi Lampung, yang mana itu sudah dimudahkan dengan adanya infrastruktur yang baik. Kemudian apa kira-kira langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah? Nah, sekarang pemerintah menurut saya harus melakukan langkah-langkah agar pandemi ini khususnya di Provinsi Lampung itu bisa ditangani dengan bagus, dengan sukses, sehingga ini menimbulkan kepercayaan daripada calon-calon wisatawan atau orang-orang yang akan berkunjung ke Lampung terhadap Provinsi Lampung itu sendiri. Setelah kita lakukan itu, baru kita rebranding kembali Provinsi Lampung dengan selalu mengutamakan bahwa Lampung sukses dalam mengatasi pandemi. Ini penting karena mereka seperti yang saya katakan bahwa calon wisatawan kita diharapkan dari Jabodetabek yang semuanya berstatus zona merah. Kalau kita statusnya di bawah itu, artinya mungkin kuning,
bahkan bisa hijau, itu merupakan satu keunggulan bagi kita dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Nah, saya pernah melakukan survei terhadap tamu-tamu yang menginap di hotel anggota PHRI. Saya tanyakan kenapa memilih Lampung. Yang pertama infrastruktur, yang kedua kita punya potensi kekayaan alam yang tidak mereka miliki, misalnya orang Palembang tidak punya laut dan lain-lain. Kalau bagi orang Jabodetabek, pergi ke Lampung itu merupakan satu perjalanan baru, perjalanan yang bersifat adventure, sehingga mereka menemukan sesuatu yang baru di sini. Juga kuliner, Lampung juga sudah menjadi target. Tapi yang penting selain daripada itu adalah mereka yakin kalau ke Lampung itu dan posisi status zonanya bagus. Itu yang membuat mereka datang ketika Agustus, kemudian Oktober, dan kita harapkan juga di Desember ini. Walaupun seperti kata Pak Irwan tadi, dengan banyaknya pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah, kita paham, kita maklum bahwa itu semua demi keselamatan kita bersama. Jadi saya pikir itu Mas Ugi. Jadi kalau analisa saya, kalau di semester 1 2021 saya pikir akan sulit kalau kita sudah berani mengatakan akan pulih. Tetapi mudah-mudahan setelah ada vaksin di bulan Maret, di semester kedua kondisi itu akan sedikit membaik dan kita akan win back. Juga faktor keberhasilan Provinsi Lampung sendiri dalam mengatasi masalah COVID ini. Mungkin sementara itu, Mas Ugi. Siap. Baik, terima kasih Pak Friandi. Tribuners, kita akan kembali ke Pak Dirman selaku Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung. Nah, tadi cukup menarik beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Irwan dan juga Pak Friandi mengenai prediksi atau resolusi di 2021 untuk wisata 2021 terutama di Provinsi Lampung sendiri. Baik, kita akan ke Pak Dirman. Selamat siang, Pak. Halo, Pak. Selamat siang, Pak. Pak Dirman, apakah jelas suara saya, Pak, di sana, Pak? Halo. Halo, Pak. Baik, sambil kita tunggu Pak Dirman, untuk tribuner semua yang mungkin ingin bertanya, kita nanti akan buka sesi tanya jawab ya setelah pemaparan dari Pak Dirman. Pak Dirman, halo. Halo, Pak. Halo, Pak Dirman. Pak Dirman unmute dulu. Pak Dirman unmute dulu tuh. Iya, coba di unmute, Pak. Halo, Pak. Halo, Pak Dirman. Baik, Tribuners. Mungkin nanti Tribuners yang ingin bertanya kepada Pak Irwan atau kepada narasumber kita, baik Pak Irwan atau juga Pak Friandi atau Pak Dirman. Mungkin Pak Dirman masih ada sedikit trouble nih dengan koneksinya. Oke, sudah di unmute, katanya masih belum bisa. Apakah ada trouble di? Halo, Pak. Halo, Pak Dirman. Oke, mungkin dari. Oke. Coba sambil di unmute atau bisa sambil dikontak dari tim Tribun, tolong dikontak Pak Dirmannya. Ya. Baik, sambil menunggu
dari tim kami akan mengontak ke Pak Dirman buat Tribuners yang ingin bertanya, bisa menulis pertanyaannya di kolom pertanyaan baik di Zoom binar kita ataupun juga di akun media sosial kita di kolom komentar. Bisa diketik pertanyaannya, nanti ditujukan pertanyaannya itu untuk siapa narasumber kita, bisa ke Pak Irwan atau ke Pak Friandi ataupun juga ke Pak Dirman. Nah, mohon maaf buat Tribuner semua, buat para narasumber yang lain, Pak Friandi dan juga Pak Irwan, mungkin Pak Dirman ada sedikit trouble dengan koneksinya, ya mungkin kita sambil menunggu Pak Dirman kita open Q&A dulu aja gitu ya, Bapak-bapak. Kita buka sesi tanya jawab dulu sambil menunggu koneksinya Pak Dirman. Baik, mungkin sudah ada pertanyaan yang masuk. Oke. Ini ada salah satu pertanyaan yang masuk di kolom komentar di akun Facebook kita. Mungkin bisa salah satu dari Pak Irwan atau Pak Frianda yang mungkin nanti menjawab, atau bisa dua-duanya memberikan jawaban karena ini tidak di caption mau ke siapa pertanyaan ini. Pertanyaan datang dari Anang Burlian. Untuk 2021 dari apa ini? 2021 kurang jelas, bisa dibesarin sedikit? Oke. Baik Pak, untuk 2021 dari perhimpunan atau persatuan Indonesia kali ya. Maksudnya mungkin dari PHRI ataupun juga dari Putri, mungkin gitu kali ya, dari persatuan ini apakah ada standar protokol kesehatan bagi anggota-anggotanya agar lebih menarik wisatawan untuk berdestinasi ke Lampung? Nah, kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Monggo silakan, bisa dari Pak Irwan dulu atau dari Pak Friandi dulu. Baik, mungkin dari... terima kasih Mas Ugi. Oke, silakan. Ya, baik. Dari Pak siapa tadi pertanyaan? Dari Anang Burlian. Bapak Anang ya? Ya. Baik. Kalau menyangkut tentang apakah ada protokol kesehatan, tentu kami di masing-masing destinasi mempunyai suatu standar protokol kesehatan sendiri. Sini diarahkan oleh dinas dan di baik kota maupun provinsi, kami juga memberikan saran masukan dalam penyusunan protokol kesehatan untuk destinasi pariwisata di tempat-tempat pariwisata, di mana di rata-rata di destinasi sudah menerapkan tentang pemeriksaan suhu tubuh, pendataan, menyiapkan hand sanitizer dan cuci tangan, juga tentang jaga jarak. Adapun kalau saya mengambil contoh sendiri di tempat kami pun sudah, kalau di Lembah Hijau sudah menerapkan hal tersebut. Kita ada protokol kesehatan, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap karyawan dulu sebelum melakukan pemeriksaan terhadap suhu tubuh pengunjung. Kita pastikan karyawan bekerja dalam kondisi sehat. Yang kedua juga kita di depan memeriksa suhu tubuh dan melakukan pendataan pencatatan pengunjung yang datang. Juga kami di dalam meletakkan beberapa titik tempat cuci tangan disertai dengan sabun, dan juga marka jalan, marka antrian, juga marka duduk, tempat duduk kita lakukan pembatasan. Juga di beberapa tempat kita berikan signing. Kalau saya bisa tampilkan di sini beberapa protokol kesehatan yang ya, izin share Pak, saya tampilkan. Siap, silakan Pak. Slide yang kami lakukan yang ada di tempat kami, mungkin
izin saya untuk ya itulah mungkin beberapa tahapan, bahkan yang terbaru kita menerapkan bukan 3M lagi tapi udah 4M. Kalau di kami 3M 1T, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan T-nya tidak berkerumun. Nah, kalau sekarang ini juga dia menghindari kerumunan, itu sama saja. Ini beberapa, mohon izin, Bang Uki, Pak Didi, dan Pak Dirman, dan para audiens Zoom ini adalah beberapa protokol kesehatan yang kami lakukan di Lembah Hijau, menyangkut sebagai ketentuan dan anjuran dari pemerintah melalui perintah provinsi dan pemerintah kota, Dinas Pariwisata, juga tim gugus tugas COVID. Kami melakukan beberapa upaya peningkatan dalam pemeriksaan suhu tubuh 36 derajat Celcius, dan mulai dari tanggal 6 Juni kita lakukan dan tertib sampai sekarang, dan membatasi kapasitas 50%. Juga memberikan tempat cuci tangan, sabun, screen, toilet, di tiket dan facial. Tugas yang ini memakai masker dan handskon. Juga setiap kita buka dan tutup kita lakukan disinfektan lokasi. Juga physical distancing kita terapkan di lokasi kita. Nah, ini adalah beberapa. Nah, ini pemeriksaan di security kita lakukan, suhu tubuh kita lakukan periksa, petugas yang bertugas juga dengan face shield, memakai masker, kita terapkan protokol kesehatan, tempat cuci tangan dilengkapi dengan air mengalir dan sabun. Nah, ini pemeriksaan di loket-loket, kita lakukan pemeriksaan, dan kita lengkapi juga petugas kita melaksanakan protokol kesehatan, dan juga ada pemberian hand sanitizer. Kita melakukan penyemprotan disinfektan secara kontinu dan dikomunikasikan dengan GPS kamera, jadi real time, nggak bisa direkayasa. Jadi saat itu kita foto, saat itu kita lakukan. Juga melakukan pembersihan sanitasi lingkungan. Kita jaga kebersihan pengunjung, kesehatan pengunjung, karyawan, satwa juga jaga kesehatan. Gitu. Ini yang bukan dokumentasi ada waktunya kita laksanakan. Semua ini kita laksanakan dengan tertib untuk mencegah penyebaran virus corona. Yang penambahan, ya ini jalan. Di jalan-jalan kita tetapkan untuk menjaga jarak melalui marka yang kita cat di tempat-tempat untuk mengingatkan pengunjung untuk menjaga jarak. Ya, pembatasan tempat duduk di tempat atraksi yang kami lakukan ada di tempat kami, ada Satwa, ada Sol, juga PSBB ala Lembah Hijau ini adalah pembatasan sosial berwisata berprotokol. Jadi kita punya kapasitas dengan daya tampung kami 15 hektar, kita bisa menampung 200 orang per jam. Kita juga intens melaksanakan dan berkoordinasi dan mendapatkan kunjungan dari Badan Penanganan Bencana Daerah BPD, Dinas Pariwisata Provinsi, melakukan monitoring dan supervisi dan pembinaan, juga memberikan bantuan sarana untuk cuci tangan. Baru-baru ini kita dapat bantuan, terima kasih pada Dinas Kota juga, dan Dinas Kesehatan juga, tim COVID, dan juga dari pihak kepolisian dalam hal ini Pamofit. Sarana tambahan protokol kesehatan, ini kita lakukan semua, marka jarak, cuci tangan, ya kan, stepping untuk mengingatkan pengunjung untuk menjaga jarak. Selanjutnya, sarana tambahan di teman-teman kandang kita siapkan marka juga untuk menjaga jarak, untuk senantiasa berdiri dan ini pada posisi-posisi yang sesuai dengan aturan pemerintah minimal 1,5 meter, tapi kami lakukan di sini 2 meter, tempat kita 2 meter jaga jaraknya. Pemasangan sepatu baliho, baik yang kami bikin sendiri
baru-baru ini kita juga tambah kurang lebih ada hampir 100 spanduk-spanduk. Ini ada 3M1T kita budayakan. Kita ingatkan juga Anda memasuki kawasan wajib protokol kesehatan dengan gambar dan yang seperti dilakukan di beberapa titik tersebar di Lembah Hijau. Kami juga pemasangan pengeras suara, himbauan protokol kesehatan oleh Bapak Wali Kota yang biasa kita dengar di lampu-lampu merah, kali ini bisa didengar di loket untuk mengingatkan, mohon izin Pak Dirman, Pak Kadis dan dinas, kita memasang baru 2 hari kemarin kami memasang toa di 3 titik, ada di tiket masuk, di parkiran Taman Satwa dan di Taman meeting room depan tiket. Ini untuk berulang-ulang mengingatkan protokol kesehatan disampaikan oleh pimpinan daerah. Tapi juga sebelum buka kemarin kita melaksanakan pemeriksaan kesehatan, karyawan diperiksa karena kita sebelum melakukan pemeriksaan terhadap orang kita harus bersehat dulu, karena berpikir itu. Nah, ini ada beberapa lanjutan dari persiapan wisata sehat. Ini foto-foto kunjungan dari Pak Pandra, Bapak Kombes Pol Pandra selaku Humas Polda Lembah Hijau, juga beberapa kunjungan dan penghargaan dari dinas apresiasi dari Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung sudah kami terima karena kepatuhan dan tertib dalam melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan periode yang tersebut, dan juga dari organisasi pariwisata seperti Masata memberikan apresiasi juga terhadap penerapan protokol kesehatan berwisata di Lembah Hijau. Juga pada saat ini kami sedang mengurus CHSE di Skupindo, dan ini sedang proses untuk CHSE-nya. Ya, kesimpulan kami adalah dengan mengacu pada 3 pokok prinsip utama wisata sehat, yang ada health, hygiene, and safety. Karena apapun bentuknya pada saat COVID ini tidak hanya 5A, amenities, attraction, accessibility, dan 2 lagi, tetapi yang paling utama adalah kita saat ini yang paling teratas dibutuhkan adalah health, karena yang kesehatan itu adalah utama. Setelah itu bagaimana aksesnya, bagaimana amenitiesnya, bagaimana attractionnya, bagaimana aksesibilitasnya. Ya, ini kita mengerti bahwa ke depan faktor kesehatan adalah yang paling penting. Saya pikir itu, Mas Ugi. Terima kasih. Terima kasih Pak Irwan. Baik, untuk Pak Friandi, mungkin ingin menambahkan dari pertanyaan tadi Saudara Anang Burlian. Baik Mas Ugi, jadi Mas Anang Burlian ya. Ya. Kalau tadi Pak Irwan mungkin detail terhadap industrinya, saya coba memberikan satu jawaban tentang secara umum industri hotel itu atau restoran seperti apa dalam menghadapi era new normal. Jadi ketika era new normal itu diberlakukan, tidak lama setelah itu peraturan Gubernur Lampung juga terbit, yaitu nomor 45 tahun 2020. Di sana secara detail pemerintah khususnya Provinsi Lampung itu mengatur bagaimana kita dalam memasuki era new normal, khususnya di kondisi hotel dan restoran. Jadi detail diatur, dijelaskan di sana hotel dan restoran harus seperti apa, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini sejak Juni kita memulai tatanan baru tersebut. Dan sudah teruji dengan beberapa occasion yang menyebabkan atau bisa menimbulkan kemungkinan untuk terjadinya klaster, misalnya adanya long weekend yang menyebabkan meningkatnya tingkat hunian di hotel-hotel dan banyaknya pengunjung yang juga mencari kuliner di restoran.
itu alhamdulillah tidak terjadi klaster baru dari hotel maupun restoran. Itu yang membanggakan kita. Itu semua berkat kontribusi dan komitmen dari seluruh pelaku bisnis hotel dan restoran untuk menjalankan peraturan Gubernur 45 tahun 2020 tersebut. Karena kalau kita disiplin, yakinlah karena sudah diatur secara detail seperti apa dan harus bagaimana dalam menjalankan bisnis di era tatanan baru. Belakangan di bulan November, Kementerian Pariwisata juga menggulirkan satu program yang namanya CHSE, jadi Cleanliness, kemudian Health, Safety, and Environment Sustainability. Jadi ini satu program yang dibuat oleh Kemenparekraf yang bertujuan untuk melakukan sertifikasi, jadi sertifikasi kepada industri hotel dan restoran serta destinasi wisata, kemudian yang terkait dengan pariwisata. Jadi pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh komponen atau members of industri pariwisata itu betul-betul sudah siap untuk menjadi tuan rumah dalam kedatangan wisatawan-wisatawan ke daerahnya masing-masing atau ke industrinya masing-masing. Alhamdulillah itu direspon positif oleh teman-teman anggota PHRI, juga saya yakin oleh industri hotel dan restoran lainnya. Program itu direspon positif. Saya mendapat laporan bahwa sudah banyak sekarang industri yang sudah lolos dalam assessment CHSE oleh Kemenparekraf yang dilakukan oleh Skovindo khususnya untuk di Provinsi Lampung, dan itu menjadi satu menjadi satu unggulan dari Lampung untuk kembali menjadi destinasi pilihan ke depan di tahun 2021 dan selanjutnya. Karena CHSE itu penting menurut saya, itu merupakan hampir sama isinya dengan Pergub, jadi mengatur bagaimana industri itu betul-betul siap menjalankan tatanan baru sesuai keinginan atau peraturan yang diterapkan oleh pemerintah. Jadi saya pikir itu jawaban untuk pertanyaan tadi, bahwa secara umum Lampung sudah siap dan sudah melaksanakan satu wisata yang sehat, satu wisata yang aman, satu wisata yang committed untuk menjalankan SOP kesehatan sesuai aturan yang berlaku. Kira-kira gitu, Mas. Baik, terima kasih Pak Friandi atas jawabannya. Mudah-mudahan Saudara Anang bisa mendapatkan sedikit pencerahan ya. Dan yang pasti untuk Lampung sendiri seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Irwan dan juga Pak Friandi, sudah siap dengan standar-standar protokol kesehatan dalam menghadapi new normal ini. Gitu. Baik, kita akan coba lagi kembali ke Pak Dirman. Halo Pak Dirman, selamat siang Pak. Apakah koneksinya sudah bisa atau masih ada trouble? Oke. Ya, mungkin masih ada sedikit trouble. Mohon maaf nih Bapak-bapak dan juga Tribuner semua. Mungkin ada sedikit trouble di koneksi atau di jaringannya Pak Dirman. Baik. Pak Irwan dan juga Pak Friandi, mungkin juga karena keterbatasan waktu ya, kita sudah hampir di penghujung acara dalam webinar hari ini Creative Tourism, karena setelah ini akan ada acara selanjutnya di live streamingnya Tribun Lampung, karena live streaming Tribun Lampung ini tayang setiap hari dengan konten-konten yang bervariatif tentunya, yang tetap mengangkat apa yang jadi khas dan juga yang happening terutama untuk di Provinsi Lampung sendiri. Nah, sebelum kita mengakhiri webinar ini, mungkin ada closing statement dari Pak Irwan dulu selaku perwakilan dari Putri. Monggo silakan Pak Irwan.
Izin Pak, suaranya masih di mute. Terima kasih. Dari kami tentu selaku pelaku usaha dalam hal ini dan juga dari asosiasi kita melihat menganggap perlu mudah-mudahan setelah perlu adanya penguatan ya, perlu adanya penguatan bagaimana pariwisata kita ini dulu. Jadi kita perlu untuk setelah protokol kesehatan CASE mungkin perlu diambil suatu langkah-langkah melalui dinas atau kementerian bagaimana pengunjung-pengunjung data pengunjung ini yang berwisata bisa terintegrasi dengan data COVID walaupun itu sifatnya rahasia tapi melalui data atau internet bisa terkoneksi. Kita tidak menginginkan, kita berharap bahwa wisata itu bisa terjadi sehat dan jangan sampai dengan data tersebut ya kita harus jangan sampai nanti setelah liburan disangkakan bahwa ada peningkatan setelah berwisata. Tetapi tidak hanya berwisata, pergerakan itu ada yang tidak berwisata pun bisa bergerakan. Tapi dengan adanya bank data yang terkoneksi antara kementerian dan COVID ini bisa juga bisa memberikan data real bagaimana wisata itu bisa terjalin dengan sehat, protokol sudah diberikan, CASE sudah diterapkan, tapi datanya itu perlu yang lebih dimatangkan lagi. Juga kita berharap bahwa masyarakat nanti khususnya kita di Lampung ini sangat tinggi sekali potensinya, tapi kemarin pada tanggal 25% itu kunjungan hanya 25% tinggal di destinasi, terutama yang buat kita ya, buat kami. Kita mengerti bahwa ini karena satu hari Jumat, yang kedua juga adanya pengetatan untuk masuk ke Lampung, wisata ke Lampung ini juga berdampak sangat ini sekali. Kami berharap tidak di destinasi juga sudah ditutup di beberapa tempat. Tanggal 31 Lampung Selatan tutup, di Pesawaran juga dilakukan penutupan. Ini tentunya memberikan suatu, kita belum tahu ini. Mudah-mudahan nanti masyarakat yang berwisata itu sangat dapat membatasi diri dan dapat mengikuti protokol kesehatan. Protokol yang sakit tidak usah jalan-jalan atau keluar rumah dulu, cukup beristirahat sehingga tidak menularkan lebih parah penyakit kepada yang lain. Juga kita untuk yang berwisata tentu kita berharap dapat tetap mengikuti protokol kesehatan karena dengan menjaga jarak, memakai masker dan cuci tangan, juga tidak berkerumun, itu adalah untuk melindungi diri kita sendiri dan diri orang lain. Saya pikir itu dari saya, Pak Mas Ugi. Oke, terima kasih Pak Irwan Nasution. Baik Pak Friandi Indrawan, silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Ugi. Jadi kalau saya ingin menyampaikan closing statement dengan sedikit menggugah pemikiran atau nurani kita. Kita sudah merasakan selama 9 bulan hidup dalam ketakutan, hidup dalam ketidakpastian seperti apa, dan wabah ini juga terus masih membahayakan untuk kita. Jadi yang utama saya ingin mengajak seluruh masyarakat, juga diri saya sendiri, bahwa tidak ada jalan lain. Kita harus membantu pemerintah, membantu sesama, dan membantu diri kita sendiri untuk selamat dari wabah ini. Jadi kita bantu bagaimana caranya diri kita, keluarga, dan lain-lain itu bisa mematuhi apa yang sudah diarahkan oleh pemerintah, karena saya yakin arahan dari pemerintah itulah yang terbaik untuk negeri ini dan warga bangsa pada saat ini. Kepada pemerintah Provinsi Lampung khususnya, saya berharap ke depan dalam menangani COVID ini jauh lebih intensif, jauh lebih tegas lagi, karena tidak ada lain komitmen daripada seluruh warga Provinsi Lampung itulah yang membuat
kita bisa keluar dari pandemi ini. Setelah itu baru kita berpikir bagaimana rebranding pariwisata Lampung, karena kalau sudah berhasil dalam mengatasi COVID, saya yakin tingkat kepercayaan, tingkat confident orang untuk datang ke Lampung itu akan tumbuh dengan sendirinya. Saya pikir itu, Mas Ugi, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada PHRI. Saya mewakili Ketua pada kesempatan ini. Terima kasih Pak Irwan, Pak Dirmansyah, mungkin kalau dengar, dan semua yang join. Mari kita lawan COVID ini dengan komitmen yang kuat dari diri kita, bagaimana kita untuk mencegah dan memutus mata rantainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Friandi. Baik, kita ke Pak Dirman. Apakah mungkin sudah bisa atau bagaimana Pak? Selamat siang Pak Dirman. Siang Pak. Oke. Baik, mohon maaf Tribuner semua dan juga Pak Irwan Nasution dan Pak Friandi Indrawan. Mungkin ada gangguan jaringan. Tadi kita sempat, tim kami berkoordinasi dengan Pak Dirman, ada sedikit gangguan jaringan yang ketidakstabilan koneksi jaringannya. Jadi mohon maaf, Pak Dirman tidak bisa maksimal untuk mengikuti webinar ini. Baik, Tribuners, terima kasih juga untuk Tribuners semua yang sudah stay tune dari tadi di Tribun TV Lampung di acara webinar Creative Tourism dengan tema Resolusi Wisata 2021 Inspired by Coca-Cola Amatir, bekerja sama dengan Tribun Lampung.co.id dan juga Tribun IO, dan disupport oleh GNA Express. Terima kasih banyak buat Tribuner semua, buat para narasumber terima kasih banyak. Buat Pak Dirman juga terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun juga kesalahan dari kami. Sekali lagi saya Ugi undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.